Persoalannya apakah sudah usia sebesar ini kemudian dilakukan penyemprotan ini akan mati? Tidak. Ini akan terus berlangsung dan ulat akan aman di dalam. Nah, kalau udah seperti ini itu namanya sudah terlambat. Maka yang bisa dilakukan adalah menunggu, mempertahankan ini, kemudian kalaupun laku dijual itu hanya di pasar basah. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lihat buah alpukat di dataran rendah dan kita lihat di sini ada bintik-bintik lalat buah. Nah, ini seperti ini. Ini putih ini adalah kotoran yang dikeluarkan oleh mereka yang sudah ada di dalam. Jadi beberapa waktu sebelumnya ini sudah disuntikkan oleh lalat buah. Terus kemudian dia akan bersemayam di biji menjadi ulat. Nah, ini nanti akan merusak atau tidaknya tergantung sebesar apa kandungan minyak dalam alpukat ini. Nah, kita lihat yang lain. Nah, nampak di sini. Nah, ini adalah jelaga yang diakibatkan oleh semut berkumpul, kemudian kutu kebul yang lilinnya nempel di sini, akhirnya kena jamur jelaga. Dan seperti ini. Ini serangan yang luar biasa pada lalat buah. Ini dihajar oleh lalat buah pada usia kecil dulu, sehingga ini sudah membentuk larva ulat. Ini sudah merusak kualitas daging. Nah, ini udah dipastikan kualitas daging ini nanti akan rusak. Nah, kita akan pertahankan ini sampai tua. Bahkan beberapa kasus ini sampai rontok, jatuh. Nah, inilah kasus di kebun dengan biasanya di samping rumah, sehingga mereka tidak lakukan penyemprotan awal. Ini lalat buah. Ini yang dinamakan lalat buah itu seperti ini. Ini sudah bukan serangan baru. Tuh. Ini udah serangan lama. Tuh, serangan udah beberapa bulan yang lalu. Tuh, ini mempengaruhi kualitas buah. Kalau yang tidak terkena, penampangnya akan seperti ini, mulus. Kita lihat apakah dia mulus. Ternyata tidak. Dan ini padahal alpukat ini kulitnya keras, namun tetap saja terserang. Persoalannya apakah sudah usia sebesar ini kemudian dilakukan penyemprotan ini akan mati? Tidak. Ini akan terus berlangsung dan ulat akan aman di dalam. Nah, kalau udah seperti ini itu namanya sudah terlambat. Maka yang bisa dilakukan adalah menunggu, mempertahankan ini, kemudian kalaupun laku dijual itu hanya di pasar basah. Nah, seperti ini. Ciri-cirinya putih. Terus nanti kalau putih-putih itu dibersihkan, ada bintik. Nah, ada bintik seperti ini. Ini tempat keluarnya kotoran dari ulat yang ada di dalam. Itu yang harus diketahui oleh
kita semua. Jangan sampai kualitas buah yang nanti kita harapkan sudah optimal, ternyata kualitas daging nanti menjadi tidak baik. Dan ini adalah tanaman lilin singkawang yang kita top working di ketinggian 200 mdpl. Nah, solusinya bagaimana agar tidak terjadi seperti ini? Ini penanganannya, kutu daun seperti ini. Kutu daun seperti ini kita gunakan abamectin bergantian dengan imidacloprid atau biasa di Avidor, merek Avidor, Abasel ya, Abasel, Avidor, bergantian aja. Kadang abamectin, kadang bahan aktif imidacloprid. Itu aja kalau untuk kutu daun itu. Ini kayak gini-gini tuh, capuk, terus tumutrip, gunakan itu. Nanti kalau misalkan di beberapa kasus masih belum mumpuni, ya kadang-kala gunakan juga akarisida, merek bebas, yang penting bahan aktifnya itu. Nah, ini PR-nya membuang ini seperti itu. Gunakan bahan aktif abamectin. Nanti misalkan 2 kali abamectin, terus 2 minggu. Nah, nanti 2 minggu atau 1 bulan kemudian gunakan imidacloprid. Diselang-seling, Mas. Ini kalau kurakron itu juga bisa pakai, atau misalkan gunakan sabun dengan garam, itu juga bisa lah. Yang penting semprotannya kencang. Mesin semprotnya jangan cuma sekedar basah tapi kencang, kayak mesin steam masih. Oke, terus kemudian masalah lalat buah itu ya kalian bisa gunakan bahan-bahan aktif seperti dimetoat atau asefat, prevenovos. Ya, cuman kalau pakai prevenovos wajib dosisnya rendah ya, jangan dosis tinggi-tinggi. Biasanya saya gunakan merek Sidakron. Terus Canon itu saya pakai juga. Canon itu bahan aktifnya kalau nggak salah dimetoat. Terus Emacel, merek dagangnya Emacel itu bahan aktifnya emamectin kalau nggak salah, emamectin benzoat itu. Emamectin benzoat mereknya Emacel. Jadi aplikasi semprotnya yaitu merek dagang, misalkan Canon, terus nanti selang-seling. Jadi sekali aplikasi itu biasanya insektisida, fungisida. Itu saya biasanya aplikasi untuk awal-awal itu biasanya Canon, kita campur dengan Daconil dan Victory atau merek apa yang murah-murah lah. Jadi penanganan fungi dan insek itu berkala di awal itu masih. Nah, penyemprotan itu jangan sampai sebesar ini udah telat. Jadi sebesar apa ya, ini perbandingannya ibaratnya, nah inilah, ini alpukatnya loh. Nah, itu pentilnya masih segede daun ini, setengah dari daun ini udah harus disemprot. Itu kecil sekali, jadi masih kecil, masih 1 bulan dari bunga udah pecah bunga lah. Pecah bunga itu 1-2 minggu kemudian langsung semprot. Itu nggak akan terjadi seperti ini. Nah, minimal kalau di daerah panas itu ya sebulan sekali lah, atau 3 minggu sekali semprot. Terus tapi pakai perekat ya, pakai perekat.
Kalau nggak pakai berkat ya rusak. Itu seperti ini. Nah, insya Allah kalau kita gunakan insek secara berkala, kalau di daerah panas itu kayaknya kalau 3 mingguan masih aman masih. Kalau di dataran tinggi ya 2 minggu kondisional lah ya, 2 minggu terus habis itu nanti 3 minggu terus nanti 1 bulan kayak gitu. Antisipasi lah, apalagi kalau di samping-samping rumah itu nanti kalian akan hafal varietas ini diserang, varietas ini tidak, jadi dihafalkan. Ini ternyata lilin di DPL 200 ini kok terserang semua. Ini lilin, tapi aligator itu sama R1 malah enggak. Kalau di DPL tinggi malah bolak-balik, lilin lebih aman. Jadi itu kisah cerita sekelumit dari kebun kami di Gunung Kidul Yogyakarta. Lain ladang, lain ilalang, lain tempat, lain ilmunya. Kebun saya di Panjalu DPL 800 banyak hal yang berbeda dengan di DPL 200 di daerah panas di Gunung Kidul Yogyakarta. Dan kita akan buktikan lalat buah ini seperti apa dampaknya terhadap buah. Ini tadi pohon yang di video, dan ini kita potong. Ini sudah kuning, sudah dagingnya kuning. Ini menunjukkan kualitas daging alpukat lilin sudah lumayan bagus. Oke, kita lihat, kita jadikan pelajaran ketika terdampak serangan lalat buah seperti ini, maka akibatnya akan seperti apa. Nah, ternyata seperti ini. Kita bisa lihat ini dampak dari serangan. Ini ulat masih sangat kecil. Ini, terus ini yang kedua. Nah, ini. Dan ini nanti akan merusak daging. Sementara mereka belum menyerang biji. Masih mulus. Semakin tinggi kandungan oily, kandungan minyak pada daging, maka serangan tidak akan parah. Nah, seperti inilah. Namun, ketika kita inginkan ini kualitas premium, maka tidak akan kita dapatkan. Oke. Kita cek di sini. Nah, ini ada ulat. Nah, nampaknya ini datang tidak pada posisi kecil, tetapi sudah pada posisi besar. Jadi kalau dia masuk ke dalam ini dalam kondisi masih kecil, maka ini pasti akan tembus ke dalam. Ini menunjukkan bahwa serangan ini baru dilakukan beberapa minggu yang lalu. Katakanlah 3 minggu atau 2 minggu, telur dari lalat itu menjadi ulat, sehingga dia akan berubah menjadi
ulat ini berkembang. Solusinya bisa kita aplikasikan dengan insektisida sistemik, sehingga jaringan serangan pada daging ini nanti akan terhenti, dan jaringan racun itu akan masuk ke daging sehingga daging tersebut akan dimakan oleh ulat dan ulatnya mati. Namun ya sejujurnya pada aplikasi jangka panjang dan terus menerus sistemik itu sangat tidak baik, karena daging ini pun nanti akan tercemar oleh racun-racun tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa serangan pada alpukat lilin di DPL 200 ini, dan ini serangan belum lama. Kita lihat di sebagian tadi yang kedua. Nah, ini kualitas buah pasti akan rusak. Nah, ini adalah binatang yang sudah menyerang, dan ini masih aktif mereka. Ini, sehingga ini nanti akan busuk. Ini nanti dampaknya akan busuk. Nih. Nah, ini dampaknya akan busuk. Serangan jadi semakin oily daging alpukat, terlalu terang ya, semakin oily daging alpukat, maka serangan terhadap kerusakan daging akan minim. Nah, namun ini biasa terjadi pada tanaman-tanaman tradisional yang tidak pernah dilakukan aplikasi pengobatan. Nah, ini di sini ini nampak lalat buah ini sudah tembus ke dalam daging. Nah, maka ini hasil buahnya nanti tidak akan optimal. Dan satu hal lagi, kita wajib melakukan pengambilan sampel buah muda, kemudian kita analisa, kita cek seperti ini, agar kita tahu seberapa parah serangan lalat buah terhadap alpukat yang kita kembangkan. So, kita akan belajar dari hal itu, kita akan mudah mengevaluasi, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan-tindakan. Demikian tadi yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kami ceritakan ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Salam dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.